Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Isti. Hari ini aku mau sharing tentang tips bagaimana menjadi orang cerdas dalam Islam. Bagi para pembelajar sejati, seteguk ilmu yang ia minum itu akan melahirkan dahaga atas ilmu yang baru. Jadi, keingintahuan mereka terhadap ilmu itu tidak pernah puas. Dan ternyata inilah dahaga yang paling indah, yaitu dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Imam Ghazali pernah mengatakan bahwasannya barang siapa yang mengatakan saya sudah berilmu, maka orang itulah yang paling bodoh. Ya, kalian tahu gak sih, ternyata orang yang cerdas itu bukan orang yang merasa dirinya sudah pintar, sudah punya ilmu. Tetapi orang cerdas itu adalah orang yang merasa dirinya kurang akan ilmunya dan terus menambah ilmunya gitu. Makanya orang-orang cerdas itu suka belajar, suka menuntut ilmu ya, karena merasa bahwa semua ilmu yang mereka dapat itu masih kurang gitu. Atau perumpamaannya seperti kita meminum air laut. Jadi ketika kita minum air laut, maka kita akan merasa haus dan pengen minum lagi. Nah, orang-orang cerdas itu juga sama kayak gitu. Ketika mereka belajar, terus mereka mendapatkan ilmu baru, mereka bukannya merasa saya sudah pintar, tetapi mereka sadar bahwa saya masih banyak kekurangannya gitu, masih banyak ilmu yang ternyata saya tidak tahu, dan mereka terus bersemangat untuk menambah lagi ilmunya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah termasuk ke dalam orang yang cerdas itu atau belum? Kalau belum, mari kita tertampar bersama dan kita mulai memperbaiki diri supaya kita menjadi atau termasuk gitu ya ke dalam orang-orang cerdas itu. Nah, karena sekarang kita akan belajar menjadi orang cerdas itu, kita harus tahu kuncinya gitu ya. Kuncinya itu cuma satu sebenarnya, yaitu tidak merasa puas. Oke, tidak merasa puas. Ya, karena kalau kita merasa puas, maka kita tidak termasuk ke dalam orang cerdas itu. Karena tadi ya, ketika kita merasa puas, maka kita tidak ingin tahu lagi gitu. Karena ketika kita merasa puas dengan ilmu, maka kita akan beralih menjadi manusia yang statis. Karena dunia ini kan, ilmu pengetahuan ini kan terus berjalan ya, berkembang gitu ya, semakin luas dan berjalan secara dinamis. Nah, maka ketika kita memutuskan untuk merasa puas dengan ilmu, maka kita sama dengan memutuskan untuk ketinggalan zaman gitu. Apalagi dalam ilmu sains ya, ketika kita memutuskan untuk merasa puas, maka udahlah, kita bakalan ketinggalan yang namanya ilmu sains. Karena ilmu sains itu berkembangnya itu pesat banget gitu ya, dari zaman ke zaman itu pokoknya cepet banget. Makanya ketika kita merasa ya udah, saya sudah tahu, saya sudah pintar, ya udah, kamu siap-siap untuk ketinggalan ilmu itu. Oke, sekarang kita melihat dari pandangan agama. Kalau dari agama Islam sendiri itu, hukum menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan sudah dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, bahwasannya barang siapa yang beriman dan dia menuntut ilmu, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Jadi Masya Allah, luar biasa. Selain kita gitu ya, ketika kita menuntut ilmu, mendapatkan ilmu baru, kita juga akan Allah tinggikan derajatnya. Dan ada satu nasihat bahwasannya ketika kita menuntut ilmu itu tidak boleh merasa puas ya, tidak boleh merasa puas, karena kepuasan adalah awal dari kegagalan. Oke, catat ya. Kepuasan adalah awal dari kegagalan. Jadi ketika kita merasa puas dalam menuntut ilmu, maka kita akan gagal gitu. Nah, sekarang kita ambil hikmah dari orang-orang yang merasa puas.
Jadi dulu itu ada seseorang yang ketika SD-nya, SMP-nya itu berprestasi, unggul terus di kelas, dan ketika SMA-nya dia jadi pelajar yang biasa-biasa saja karena kepuasannya. Jadi ketika dia SMP-nya, SD-nya itu merasa puas, oh yaudah aku itu ternyata emang pintar gitu, dan dia tidak mau belajar lagi karena dia merasa puas dirinya itu pintar. Dan ternyata ketika SMA, masuk SMA, dia jadi orang-orang yang biasa aja. Oke, mungkin itu aja tips yang bisa aku sampaikan. Ketika kita mau menjadi orang cerdas, maka kuncinya satu, kita tidak merasa puas. Nah, tapi selain kita belajar untuk terus mencerdaskan diri kita gitu ya, kita juga perlu yang namanya mencerdaskan spiritual kita gitu ya, untuk terus berakhlak baik. Karena orang yang tidak terlalu pintar tapi dia berakhlak itu jauh lebih baik daripada orang yang pintar tapi tidak berakhlak. Tapi ya harapannya semoga kita semua bisa menjadi orang yang intelektual dan akhlaknya baik gitu ya. Otaknya brilian, hatinya beriman, ibadahnya khusyuk, belajarnya pun khusyuk gitu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, ternyata tidak terasa kita sudah di akhir video. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan sebelum aku tutup, aku pengen menyampaikan ulang pesan dari guru kita, yaitu Ustadz Ahmad Rifai Rifan. Kita doakan beliau dan keluarganya, semoga Allah sehatkan dan juga terus jaga beliau. Pesannya seperti ini. Ilmu itu mengangkat derajat orang yang mempelajari, memudahkan orang yang mengamalkan, makin bertambah ilmu jika dibagikan, dan akan abadi jika dituliskan. Ilmu itu mencahai gelapnya peradaban, membalik nasib menuju keberkahan, dan memantik hadirnya kebahagiaan. Ilmu itu makin dalam dipelajari, maka makin terasa bodohlah orang yang mempelajarinya. Jika kau sok pintar, curigailah, mungkin otakmu masih bebal. Jika kau sok tahu, curigailah, mungkin ilmumu masih dangkal. Dan jika kau merasa benar sendiri, curigailah, mungkin kau masih sedikit menggunakan akal. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Aku Istiqomah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.